Halo para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita Peter sang killer legendaris tua yang kembali muda. Chapter sebelumnya telah diceritakan Jiwon yang menemukan petunjuk tentang Alipet yang merupakan Rasul Johan. Setelah memberitahu Peter, dia pun bergegas untuk ke sana, namun dia dihentikan oleh Costa karena menaruh curiga padanya. Peter merasa akan percuma jika dirinya harus menjelaskan tentang kebenaran kamera pengawas, karena mereka pasti takkan percaya dan membuang waktu di tempat ini akan membuat Jiwon dalam bahaya. Maka dari itu dia memohon agar Costa menyingkir, karena sekarang dia sangat tergesa-gesa dan akan menjelaskan semuanya setelah kembali. Costa dapat melihat jika Sonku benar-benar sangat tergesa-gesa, tapi hal itu makin membuatnya curiga. Maka dari itu dia tidak boleh membiarkannya lewat dan sebaiknya kembali ke tempatnya. Sekali lagi Costa menegaskan jika Sonku takkan lepas dari pengawasannya sebelum dia bisa menghilangkan rasa curiganya. Seketika sorot mata Peter berubah dan mengatakan jika Costa tetap bersikeras maka dia tidak punya pilihan selain melukainya. Ungkapan yang terdengar seperti ancaman itu membuat rasa amarah Costa tersulut, bahkan meminta Sonku melakukannya jika dia punya keberanian. Sonku yang cukup bersabar kini merasa harus bertindak. Di sisi lain Jiwon baru saja tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi kesunyian. Lalu dia memukul benda di sampingnya sambil memuji Alipet yang luar biasa karena berhasil lolos dari pengawasan yang sangat ketat di mana seekor semut pun takkan bisa lolos. Namun Jiwon yakin jika Alipet harus mengubah rencananya saat dirinya ikut andil dalam penyerangan Presdir Choi dengan kembali menyalakan semua fungsi kamera pengawas. Jiwon yakin Alipet dengan sengaja membocorkan rekaman yang sudah dia rekam sebelumnya, bahkan mendekatinya dengan tujuan tertentu. Dari semua orang yang berada dalam perusahaan ini, tapi dia malah memilihnya dan menyebarkan bau tubuhnya. Lalu Alipet menunjukkan dirinya dan berpikir jika Jiwon hanyalah wanita buta dengan indera penciuman yang tajam, tapi kenyataannya dia sangat pintar. Karena mereka berdua telah terlibat dalam beberapa kali pembicaraan, maka Jiwon ingin mendengar alasan kenapa dia mendekatinya. Siapa sangka Marco adalah Alipet dan dia tersenyum menunjukkan kekagumannya kepada gadis buta di hadapannya. Sejak pertemuan pertama mereka, Jiwon seperti pernah mencium bau tubuhnya di tempat lain dan yang terlintas dari pikirannya adalah bau yang sangat menyebalkan. Bau itu mirip dengan milik ketua organisasi Glory yang telah berkhianat pada ayahnya sendiri. Lalu Jiwon juga meminta Alipet membuka topengnya dan jangan khawatir karena dia hanyalah gadis buta. Dia juga berpikiran para rasul baru pastinya tidak tampan dan Alipet sebaiknya percaya diri pada penampilannya. Namun tebakan Jiwon meleset di mana Alipet merupakan seorang remaja berusia 28 tahun dengan kemampuan tipe assassin yang kekuatan pamungkasnya masih misterius. Bahkan Alipet telah memiliki rekor 187 misi dengan tingkat keberhasilan 100% dengan menghabisi seluruh targetnya, bahkan yang terlibat dengan mereka. Kemudian Alipet memberitahu kenapa dia menunjukkan dirinya dan membawa Jiwon ke tempat ini. Semua itu dia lakukan karena masih ingin bertemu dengannya, meskipun hari ini akan menjadi yang terakhir kalinya, dan ungkapan itu membuat Jiwon tertawa karena Alipet sangat perhatian padanya. Meski demikian Alipet terkesan akan Jiwon yang berani datang sendiri, padahal dia seorang wanita buta. Semenjak Jiwon masuk ke ruangan ini, dia merasakan sesuatu yang aneh, dan dia masih belum menemukan jawaban di balik perasaannya ini. Sekarang dia tak boleh membuat Alipet kabur, dan harus menghadapinya apapun yang terjadi. Jiwon paham lawannya adalah seorang rasul, tapi dia memiliki keunggulan yaitu kegelapan. Lampu yang padam tak terlalu mengejutkan Alipet, bahkan dia sudah menduganya. Alipet terlihat bingung dengan sedang mencari musuhnya dalam kegelapan, dan dia memuji keputusan Jiwon yang mematikan lampu agar mereka berdua di level yang sama, yaitu tak bisa melihat.
Sambil berpindah tempat dengan cepat, Jiwon mengatakan jika seseorang kehilangan salah satu inderanya maka yang lain akan menggantikannya dan dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melatih kemampuan barunya. Siapa sangka kemampuan tersebut memungkinkan Jiwon mendeteksi posisi musuhnya melalui getaran suara. Dengan kemampuan ini, maka kegelapan akan membuat mereka berdua berada dalam posisi yang tak selevel. Hanya satu getaran yang dibuat oleh Jiwon, maka tiap benda atau yang dilalui getaran itu akan tergambarkan dengan sangat jelas. Bagi Jiwon, sosok seperti Alipet tak lebih dari seorang mangsa. Dia pun melancarkan serangan bertubi-tubi hingga memukul mundur Alipet. Di masa mudanya, Jiwon merupakan killer yang terampil dan serangannya pun memiliki kekuatan yang hebat. Setelah menerima dampak serangan, Alipet merasa Jiwon telah mendapatkan pelatihan spesial hingga dia memiliki keterampilan yang bisa menjadikannya seorang rasul. Jiwon tertawa karena telah mendapatkan pujian, tapi dalam kegelapan baik seorang killer rank A maupun rasul takkan membuatnya takut. Semua manusia yang menggantungkan hal yang dilihatnya kepada matanya tak lebih dari orang biasa dalam pertarungan ini. Hampir 80% sensor manusia berasal dari penglihatan dan serangan ini seharusnya tak bisa dihindari. Tapi Jiwon tak mengerti bagaimana bisa Alipet menangkap tongkatnya tanpa menghindar seakan dia melihat dalam kegelapan. Dia mulai panik karena dominasi dalam pertarungan akan segera berubah oleh hal tak terduga. Siapa sangka Alipet merupakan manusia yang telah buta sejak lahir dan kemampuan yang dibanggakan oleh Jiwon hanyalah mainan untuknya. Jiwon pun paham kenapa tempat ini terasa sangat berbeda disebabkan ultrafrekuensi tinggi yang dihasilkan Alipet tak dapat dirinya deteksi. Alipet mengerti jika Jiwon seakan melihat musuhnya dari hasil getaran dan menemukan lokasi mereka. Hal itu membuatnya menjadi musuh yang sangat menakutkan jika lawannya adalah orang normal. Tapi masih ada hal yang belum dimilikinya meskipun dia berusaha keras mendapatkannya. Kemampuan itu disebut Despair yang akan jauh lebih berguna dari kemampuan Jiwon. Semua pertanyaan Jiwon akhirnya terjawab di mana kenapa Alipet mengirimkan sinyal dan hanya kepadanya. Tanpa basa-basi lagi Alipet memulai serangannya dan dia menargetkan Jiwon karena menganggap semua orang buta itu menyebalkan. Sementara itu Kosta yang mendengar ancaman Sonku sangat marah. Dia bahkan memintanya segera maju jika dia punya keberanian untuk bertarung. Tapi Kosta memperingatkan agar Sonku tidak mengambil keputusan yang salah karena dia bisa terluka. Peter yang menatap tajam telah kehilangan kesabarannya dan dia akan menunjukkan perbedaan mereka berdua. Dalam waktu singkat Peter melesat maju dan membuat Kosta terkejut akan serangan yang begitu cepat. Dia bahkan sangat sulit melihat pukulan yang datang padanya. Meski mengetahui sebuah serangan datang ke arahnya, tapi dia tak sempat berkutik disebabkan tangan Sonku telah berada di lehernya. Namun siapa sangka Peter tidak berniat memukulnya dan malah membuat tubuh Kosta bertekuk lalu melewati punggungnya. Saat berbalik Sonku sudah tidak berada dalam jangkauannya dan hal itu membuatnya sangat bingung. Dia serasa tak percaya seorang manusia bisa bergerak secepat itu. Saat anak buahnya ingin melakukan pengejaran, Kosta segera menghentikan mereka karena dia baru saja menyadari sesuatu. Di mana saat Sonku membatalkan pukulannya dia berhasil menekan titik vena yang merupakan tempat vital pada leher manusia bahkan bisa membunuhnya jika bocah itu menginginkannya. Meski demikian dia juga khawatir atas tindakan Sonku yang tergesa-gesa dan memutuskan untuk mengikutinya. Di sisi lain Jiwon merasa mereka berdua harus saling membantu dengan berbicara terlebih dahulu karena sesama orang buta seharusnya saling mengerti. Namun Alipet tak berpikir demikian dan dia melesat maju untuk mengakhiri hidup targetnya. Satu serangan yang dilancarkan oleh Alipet sangat kuat bahkan mendorong Jiwon meskipun dia telah menangkisnya.
Jiwon yang dipukul mundur menyalahkan dirinya yang tidak menyadari perasaan aneh setelah memasuki ruangan ini. Di mana gelombang frekuensi tinggi yang dilancarkan oleh Alipet benar-benar mengacaukan semuanya. Frekuensi itu merupakan suara yang sulit dirasakan oleh orang biasa maupun orang-orang terampil seperti dirinya. Keterampilan seperti ini seharusnya hanya bisa dilakukan oleh hewan-hewan seperti kelelawar, bukannya manusia. Kenyataan kehebatan Alipet membuat Jiwon teringat akan perkataan seorang dokter di masa lalu. Pria ini memuji Jiwon dan menganggapnya sebagai manusia terhebat yang pernah ditemuinya, bahkan benar-benar nyaris sempurna karena berhasil mendeteksi sesuatu hanya dengan mendengar suara. Jiwon pun tak memungkiri dirinya sangat luar biasa, tapi dia cukup terganggu terkait pernyataan dokter itu yang menganggapnya nyaris sempurna. Pria itu segera mengangkat kedua tangannya dan tak bermaksud seperti itu karena Jiwon adalah yang terbaik di antara semua manusia yang telah ditemuinya. Dokter ini memberitahu jika terdapat seseorang yang kerja kerasnya telah melampaui batas kemampuannya, dan hal itu menarik perhatian Jiwon karena orang itu seperti bukan manusia. Namun sosok yang dimaksud pria itu adalah seorang manusia yang terlahir buta. Bayi itu menolak kenyataan akan dirinya yang tak dapat melihat dunia, dan perjuangan pun dimulai sejak dini. Akibat plastisitas otak, seluruh indera selain penglihatannya mengalami peningkatan hingga melampaui manusia biasa. Baik indera penciuman dan pendengaran maupun perabanya seakan-akan menjadi mata untuknya. Kekurangan yang memicu keunggulan itulah yang membuatnya menjadi yang terbaik, dengan dapat bertahan dan bertarung dalam segala kondisi baik dalam cahaya maupun kegelapan. Keterampilan Jiwon terlihat seperti pemula di hadapan Alipet dan dia berada dalam bahaya. Jiwon yang terluka merasa pertarungan ini penuh kecurangan dan tak percaya adanya seseorang yang buat tapi sehebat ini. Keterampilan Jiwon adalah sesuatu yang dapat dia katakan sempurna setelah berlatih keras selama 25 tahun. Tapi jika dibandingkan dengan milik Alipet, maka 100 tahun yang akan datang pun Jiwon takkan bisa mencapai level tersebut. Bakat alami bawaan Alipet telah membuatnya seakan bisa melihat setiap tempat secara detail melebihi penglihatan manusia normal. Tapi bukan berarti dia harus menyerah, karena peningkatan indera yang melebihi batas normal pasti memiliki sebuah kelemahan. Kemudian Alipet mendekat sambil memuji Jiwon yang berbeda dari orang-orang buta yang pernah ditemuinya, tapi tetap saja perbedaan mereka berdua sangat jauh karena Jiwon adalah manusia yang pernah melihat dunia sebelum buta total. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Alipet menutup telinganya sambil berteriak seolah-olah sedang kesakitan. Jiwon sudah cukup tahu tentang seberapa hebat Alipet, tapi peningkatan itu pastinya meninggalkan sebuah kerugian. Di mana pendengarannya akan jauh lebih sensitif hingga puluhan kali dan ratusan kali bahkan 1000 kali dibandingkan manusia normal. Dengan memanfaatkan suara gesekan yang dibuatnya, Jiwon melesat maju untuk menangkap Alipet. Namun untuk kesekian kalinya dia dibuat terkejut akan apa yang tak diduganya. Siapa sangka Alipet malah tertawa dan rasa sakit yang ditunjukkan hanyalah buatan belaka. Setelah itu dia melemparkan senjatanya disertai kawat kecil yang dikaitkan pada benda itu. Jiwon yang terdesak sangat panik karena semua rencananya gagal total, bahkan hidupnya sendiri terancam. Lalu dalam waktu singkat Alipet telah tiba di hadapannya dengan mengarahkan serangan lututnya. Jiwon yang tak dapat menghindar hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk dijadikan pelindung. Sebelum mengakhiri hidup targetnya, Alipet memberitahu jika semua rasul di era Gabriel akan dihapuskan dari dunia ini. Meski tak dapat memberikan perlawanan yang berarti, tapi Alipet cukup terhibur akan pertarungan sesama orang buta ini. Dia juga yakin jika Jiwon pasti takkan membuka mulutnya, tapi dirinya merupakan umpan terbaik agar Peter muncul. Alipet yang merasa pembicaraan ini tak berarti lagi segera melayangkan serangan terakhirnya.
Namun siapa sangka momen itu digagalkan oleh Sonku, bahkan dia berhasil mendapatkan serangannya. Peter yang bergerak cepat menimbulkan serangan hebat hingga melemparkan tubuh Alipet. Dengan penuh gaya seakan dia adalah pahlawan yang baru tiba, Peter menanyakan keadaan Jiwon. Jiwon meminta Sonku berhati-hati karena orang yang dilawannya adalah Alipet dan dia merupakan orang buta yang menyebalkan. Peter yang mendengar itu cukup terkejut karena orang buta baru saja mengatai orang buta lainnya. Tapi tetap saja Peter cukup terkesan karena Alipet mampu menghentikan serangan mendadaknya. Sementara itu Alipet dipenuhi pertanyaan dan sempat menduga jika yang datang adalah Peter, tapi kenyataannya berbeda. Di saat yang sama Costa baru saja tiba dan meminta para anak buahnya untuk memasuki tiap ruangan. Situasinya telah menjadi rumit dan sebagai sosok tipe assassin maka Alipet tak ingin dirinya ketahuan dan melawan semua orang di dalam perusahaan ini secara langsung. Dia pun melemparkan senjatanya sambil mengatakan jika dia pasti akan mengakhiri semua orang yang ada di tempat ini. Lemparan itu sangat cepat hingga Jiwon tak sempat bergerak dan dia diselamatkan oleh Sonku yang menangkapnya dengan mudah. Jiwon pun tersungkur karena bahaya baru saja dilewati dan dia juga tidak merasakan kehadiran Alipet lagi. Siapa sangka dia telah melarikan diri dengan bersembunyi di balik kegelapan saat semua pihak keamanan mencarinya. Alipet yang bersembunyi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Dia sulit percaya bagaimana seseorang bisa menghentikan serangannya, bahkan membuatnya kesulitan. Alipet merasa sangat murka dan pasti akan membalas bocah itu apapun yang terjadi. Setelah kejadian itu Jiwon pun menjalani perawatan dan kedua tangannya terasa sangat sakit dikarenakan memblokir senjata Alipet. Peter meminta Jiwon tidak khawatir karena dia masih punya kekuatan untuk berteriak menunjukkan dirinya takkan mati. Kemudian Peter terlihat berpikir keras terhadap keanehan Alipet yang menakjubkan. Sampai saat ini dia masih sulit percaya sosok buta dapat bertarung seperti itu, bahkan meniru penampilan Marco secara sempurna. Peter kembali menduga langkah selanjutnya dari Alipet dan dia memutuskan mengaktifkan alat di telinganya untuk mendengarkan semua informasi dari pihak keamanan. Costa yang terus mencari masih saja disibukkan karena belum menemukan jejak apapun dari Alipet. Di sela itu Jiwon bertanya kenapa Alipet tidak membunuhnya karena keamanan yang diperketat pasti merugikannya. Jiwon berpikiran apakah Alipet sengaja melakukannya karena mengincar targetnya dengan keamanan terbaik hanyalah hiburan untuknya. Di sisi lain Costa memerintahkan semua anak buahnya mencari Alipet dan menemukan Sonku. Jika menemukan salah satu dari mereka, maka anak buahnya harus membawanya dalam keadaan hidup dan mati. Peter pun merasa ada yang aneh karena keamanan yang diperketat pasti membuat Alipet sulit bergerak. Tapi bukan berarti hal itu mustahil dan hanya ada satu cara. Di sisi lain Costa ingin menemui Presidir Choi dan ingin anak buahnya melaporkan semuanya jika menemukan hal mencurigakan. Peter yakin jika Alipet sekarang ini telah menyamar dan bersiap melancarkan aksinya.